Nah, sekarang gue sekarang akan pergi ke Semarang. Rencananya sih mau ngeliat rumah penyimpanan untuk barang sitaan. Nah, ada beberapa temen yang mau ikut juga. Sampai ketemu lagi ya nanti. Nah, ini gue sekarang bareng sama kakak Lucky Rasmadi. Selamat malam Pak Anggara, selamat siang Pak Anggara. Nanti kita jalan-jalan lihat ada persoalan apa di Rukbasan, ada Miko juga. Kita nanti ke Semarang. Oke. Baik. Udah sampai di Rukbasan Semarang, rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara. Kita lihat dulu nanti kayak gimana. Di sini ada Mas Miko, kemudian ada Mas Lucky juga. Kita ikut aja masuk ke jalan ke dalam. Nah, ini gedung Rukbasan Semarang yang nanti kita masuk. Mudah-mudahan kita tahu masalahnya apa nanti. Ya, ada proses perbaikan regulasi yang lebih baik. Jadi gudang terbuka itu ada sampai 4, gudang umumnya juga sampai dengan Ternyata iya, terbuka, Pak. Rukbasan Semarang ini Termasuk terbuka. menggunakan lokasi Mohon izin bekas nanti di lapangan Bapak kelas 1 ada yang Klaten. tertutup Jadi tapi memang, gudangnya untuk tertutup bangunan akhirnya ya tapi tulisannya dipakai terbuka. lapas. Mohon maaf sekali. BBM distribusi, Pak. Ini masih satu, Bapak. Ya. Ini Kak, jamaah umrah di penipuan umrah. Ya. Ini bis baru pengadaan tahun 2015. Ya, banyak truk besar yang disimpan di sini. Kita bisa lihat. Bis. Juga ada identitasnya. Ya. 1 tahun, Pak. Tapi ya kurang karena ya gimana lagi? Siap. Iya Bapak. Ya kita tutupkan Bapak. Yang penting bisa berjalan dengan baik, Bapak. Izin Bapak, yang ini dulu kan untuk aula, Pak. Ini bekas penjara, kita juga. Di sini ada tempat-tempat nyimpan bangunan-bangunan yang juga memprihatinkan kondisinya. Sekarang ini ada minyak, barang-barang sitaan minyak, masih ada isinya. Bisa dilihat ada banyak gudang seperti di sini. Gudang terbuka tapi tertutup, tadi istilahnya begitu. Tafsiran dari KPKNL belum memiliki standarisasi untuk menilai minyak mentah tersebut. Akhirnya ya Rukbasan lah yang menanggung untuk harus mengadakan perawatan terus. Ya semoga saja nanti ada regulasi baru mengenai hal tersebut. Ya, lumayan banyak barang-barang sitaan. Ada kasur. Sama dengan itu Bang, kita handphone. Kita handphone.
soal Rukbasan Semarang ini sama pengelolaannya? Banyak barang yang sebenarnya bernilai kalau dipelihara dengan bagus gitu. Tapi ya kenyataannya seperti ini. Mungkin karena dana pengelolaannya juga nggak banyak juga kali. Terus tadi sempat ada soal barang-barang yang udah selesai prosesnya tapi ya masih di sini, tadi contohnya minyak tadi. Itu gimana ya? Ya harusnya kita konsisten berbicara tentang aparat penegak hukum, berbicara tentang kewenangan. Itu makanya disebut dengan seringkali disebut ya dalam pengajaran di Fakultas Hukum itu bagaimana cara menegakkan hukum pidana material. Aparat penegak hukum itu dibatasi dengan hukum pidana formil yang pada hakikatnya berbicara tentang kewenangan. Kalau dia diberikan kewenangan maka sah dia melakukan, tapi kalau tanpa kewenangan dia tidak boleh melakukan itu. Nah, pasal 44 KUHP itu jelas menyebut, 44, 45 jelas kalau dalam kondisi-kondisi tertentu barangnya mempunyai nilai ekonomis, membahayakan dan itu bisa dilelang cepat ya kan? Dan dipergunakan sedikit sebagai barang bukti di pengadilan. Artinya nggak harus dalam pemahaman bahwa semuanya harus dibawa ke pengadilan gitu. Ada pengecualian di pasal 45 KUHP itu. Oke, jadi pasti kita memang perlu perbaikan di sisi regulasi juga. Secara regulasi sih kalau saya lihat sudah dalam tanda petik ya. KUHP misalnya itu sudah jelas clear menyatakan itu. Tapi sekarang kan ya kita ini sudah berkarat. Selama 30 tahun lebih kita memang nggak aware tentang ini kan. Dan dari sisi regulasi memang agak aneh Rukbasan ini. Kalau misalnya lihat yang lain, misalnya kejaksaan diatur dengan undang-undang kejaksaan, permasyarakatan diatur dengan undang-undang permasyarakatan, kepolisian diatur dengan undang-undang kepolisian. Nah Rukbasan ini diatur di mana? Kan PP, Permen. Ya saya pikir kalau adil ya kan, kalau kita pengen profesional, regulasinya diperkuat ya kan, kewenangannya termasuk hak dan tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya juga diperjelas di situ. Oke, terima kasih Mas. Ini bukan terbuka satu. Ini hasil dari korupsi titipan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ada 2 unit kendaraan bermotor yaitu Semarang. Dilelang. Bukan dimusnahkan. Ini putusannya dirampas buat negara. Dirampas untuk negara. Jadi sampai sekarang belum dieksekusi. Bingung dong. Oh dilelang. Hampir 2 tahun. Panas. Terus apa kesan pertama yang didapat? Pengen makan bakpia. Pengen makan lumpia. Ini serius atau enggak? Serius ini. Oh, serius ya. Apa ya? Apa? Palsunya ya. Oh, udah. Jadi sebenarnya apa ya? Perlu perubahan mendasar soal regulasi ya, terkait dengan pembahasan ini. Tadi kan kita lihat misalnya ada beberapa yang nggak jelas juga apakah itu benda sitaan atau sudah menjadi barang rampasan yang periodenya itu sudah lama banget, 10 tahun, 12 tahun dan sebagainya. Nah, yang perlu terobosan dan terobosan itu perlu payung cukup. Persoalannya memang apakah hanya terkait
memang lebih luas menyangkut soal mekanisme atau hanya soal pelelangan. Nah itu akan kita bahas besok pagi.